Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Gereja sejagat bersama-sama mengarahkan perhatiannya pada hari ini kepada sosok Santo Bernardus dari Clairvaux. Orang kudus yang berasal dari Prancis ini dikenal sebagai seorang abbas biara Sistersian dan juga pujangga gereja. Ia digelari demikian karena ada banyak pemikirannya yang bersumbangsi positif bagi perkembangan hidup gereja. Salah satu pemikirannya adalah tentang pentingnya kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Menurut Santo Bernardus dari Clairvaux, kerendahan hati manusia sangat dibutuhkan dalam rangka penyucian diri. Hanya orang yang rendah hati sajalah yang dapat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Karena itu, semasa hidupnya, ia pernah menguraikan pengajaran tentang kebajikan kerendahan hati dan dosa kesombongan. Katanya, bila mana penghayatan kerendahan hati seseorang mulai menurun, maka sebenarnya ia mulai menaiki tangga-tangga kesombongan yang mengantarnya pada kehancuran jiwanya. Pengajaran seperti ini tentu sangat menarik untuk dicermati. Namun, jauh lebih penting dari hal itu adalah selain mengajarkannya, Santo Bernardus dari Clairvaux juga berusaha menghayatinya secara serius. Sehingga ia dikenal sebagai orang yang suci, pintar, dan tentu saja rendah hati. Saudara dan saudariku seiman, keteladanan hidup yang diperlihatkan oleh Santo Bernardus dari Clairvaux ini kiranya juga ditegaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dalam pengajarannya kepada orang banyak dan para muridnya, Yesus bicara soal pola hidup dari pengikut Tuhan. Menurutnya, seseorang yang menjadikan Tuhan sebagai sosok yang diimani harus mengembangkan pola hidup yang penuh keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Artinya, ketika ia berbicara tentang segala yang baik dan benar, maka tindakan yang diperlihatkannya pun harus memberi kesan sekaligus pesan yang sama. Keselarasan semacam ini hendaknya tidak dilalaikan begitu saja, karena seorang pengikut Tuhan tentu harus menampilkan keutamaan hidup dari Tuhan sendiri. Apabila Tuhan itu selalu baik dan benar dalam berkata dan bertindak, maka seorang pengikut Tuhan juga harus menampilkan hal yang sama. Atas dasar ini, Yesus mengingatkan para pengikutnya untuk berhati-hati pada pola hidup dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam kehidupan bangsa Yahudi, mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam hidup sosio keagamaan. Status demikian tentu akan membuat perkataan dan perbuatan mereka menjadi pusat perhatian hingga rujukan bagi kebenaran dan kebaikan. Namun sayangnya, mereka malah menyalahgunakan kepercayaan ini. Mereka justru tidak melaksanakan segala yang mereka katakan. Sehingga dalam Injil, Yesus berujar dengan lantang, "Turutilah dan lakukanlah
segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Menurut Yesus, para ahli Taurat dan orang Farisi hanya tahu tentang yang baik dan benar, tetapi tidak mau untuk berbuat baik dan benar. Mereka berlaku seperti itu karena yang ingin mereka raih cuma pemuasan ego sendiri. Mereka ingin dipuja-puji, dihormati, dan dilayani, sehingga kemunafikan dipakai sebagai umpan untuk memancing hati banyak orang kepada mereka. Karena itu, Yesus mewanti-wanti para pengikutnya agar menjauhi, bahkan melawan pola hidup seperti itu. Sebab barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Maka, saudara dan saudariku seiman, mari berusaha untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia dengan cara menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita. Ingatlah bahwa saat ini yang paling dibutuhkan dunia adalah kesaksian hidup yang nyata. Sehingga jangan hanya banyak bicara tetapi tidak berbuat apa-apa. Tunjukkanlah kerendahan hati kita dengan cara berkarya tanpa menuntut pujian. Sebab ganjaran bagi sikap rendah hati adalah Tuhan sendiri. Jangan pernah menukar Tuhan yang abadi hanya untuk sekedar penghormatan manusiawi yang sifatnya sementara saja. Tuhan memberkati kita sekalian.